Silakan duduk kembali. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita akan membaca secara bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat 23 sampai dengan ayat 40. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 22 sampai dengan ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah diri seseorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Dia datang dari Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang menunjukkan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang dia janda dan berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat. Kasih karunia Allah ada padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang janji. Janji keselamatan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Saya percaya setiap kita di tempat ini pasti pernah berjanji, entah itu kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada teman, atau kepada saudara,
bisa juga janji kita kepada Tuhan. Apakah kita menepati janji itu? Kepada keluarga, kepada anak, kepada teman, kepada saudara, kepada Tuhan. Apakah ketika Bapak Ibu berjanji, Bapak Ibu tepati janji itu? Jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Iya bagi mereka yang sungguh-sungguh berkomitmen dengan janjinya. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak menepati, bahkan mengingkari janji, adalah mereka yang seringkali menyepelekan dan merendahkan akan orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, ada seorang ibu yang berhutang pada temannya sejumlah uang. Ia akan berjanji mengembalikan dengan caranya mengangsur. Dia berjanji nanti kalau sudah gajian awal bulan dia akan kasih. Dia berjanji nanti kalau dikasih uang, ada uang diberikan. Banyak macam-macam. Ya. Tetapi Bapak Ibu singkat cerita, ketika mungkin seseorang yang meminjamkan itu butuh duit untuk uangnya bisa kembali ketika ditagih, ketika diminta, ternyata ibu ini justru lebih galak daripada anjing. Ya, nggak ada babi itu galak, pasti anjing galak gitu kan. Pasti kalau galak anjing pasti gitu loh. Justru lebih galak dan marah-marah. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sebuah gambaran manusia yang mudah janji, tetapi seringkali tidak mampu menempati apa yang menjadi janjinya. Seorang pemuda waktu angkat CD, dia berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, dia menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ia akan mengikuti ibadah setiap di gereja. Karena ini anak muda, setiap kegiatan ibadah remaja pemuda dia rajin. Bahkan dia mau menjadi guru sekolah minggu, setia melayani anak-anak. Nah, beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, setelah dia selesai sekolah, selesai kuliah, ada satu pergumulan yang berbeda. Saat dia bertemu dengan seorang gadis, gadis ini adalah gadis sepupu kita. Ya. Nah, pada akhirnya pemuda ini lebih memilih bahkan menikahi akas gadis tersebut, walaupun harus meninggalkan imannya dan mengikuti kepercayaan daripada pasangannya seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, manusia mengingkari janji, bahkan janji setianya kepada Tuhan. Manusia seringkali mengingkari janjinya kepada sesamanya dan kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, Allah tidak pernah mengingkari apa yang menjadi janjinya kepada manusia. Ya. Allah dengan kasih-Nya selalu menepati apa yang menjadi janjinya kepada manusia, sekalipun seringkali manusia, kita tidak setia, melawan kepada kehendak Allah, tetapi Allah tetap menepati kepada janjinya. Nah, gambaran tentang janji Allah yang digenapi ini
diceritakan melalui apa yang kita baca pada hari ini. Secara khusus Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita melihat, merenungkan apa yang kita baca dari kisah daripada Simeon dan Hana. Ini janji Allah kepada Simeon dan Hana. Simeon dan Hana, di sana dijelaskan tentang siapakah Simeon, siapakah Hana ini. Di situ 25 dikatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dikatakan Simeon adalah seorang yang benar dan seorang yang saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Siapa Hana? Di situ dikatakan Hana sebagai seorang nabi perempuan. Umurnya sudah sangat lanjut. Dia sudah ditinggalkan oleh suaminya. Kalau kita memperhatikan di sana dia dikatakan ayat 37, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Walaupun dia seorang diri, walaupun usianya sudah lanjut, dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Bapak Ibu, Simeon dan Hana, dua orang tua yang dihormati pada waktu itu. Dua orang ini dikenal orang Yahudi waktu itu sebagai orang yang benar dan orang yang saleh. Bapak Ibu dikenal di lingkungan kita seperti apa? Apakah Bapak Ibu dikenal sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar, yang saleh, yang tekun, yang setia, beribadah, sehingga wajarlah, pantaslah kalau kedua orang ini dihormati, dikenal oleh orang Yahudi pada waktu itu sebagai orang yang sungguh-sungguh taat, orang-orang yang saleh. Kedua orang ini mendapatkan sebuah janji bahwa mereka tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Itu janji yang Allah berikan kepada kedua orang ini, kepada kedua hamba ini, Simeon dan Hana. Tidak akan mati sebelum kedua orang ini melihat Mesias. Ketika Simon melihat bayi Yesus, tadi dikatakan dalam bahasa apa dikatakan? Ketika dia melihat bayi, apa yang dia lakukan? Digendong ya. Bahasa di situ menatang ya. Digendong. Ketika Simeon melihat bayi Yesus, ia memuji Tuhan. Ada sebuah kesukacitaan tersendiri ketika dia melihat Yesus. Ia juga menubuatkan bahwa Yesus bukan hanya menjadi juru selamat bagi Israel, tetapi bagi semua bangsa. Nubuatnya dikatakan oleh Samuel ini, Simon ini, tidak hanya menjadi sebuah juru selamat, tetap bagi semua bangsa. Tidak khusus orang Israel, tetapi semua bangsa
Yesus akan menjadi juru selamat. Nah, demikian juga Hana. Ia menubuatkan bahwa akan karya Yesus sebagai juru selamat. Ternyata Bapak Ibu, Simeon dan Hana ini mengenali Yesus sebagai juru selamat itu sejak masih bayi. Ya. Jadi kedua orang ini mengenali Yesus sebagai juru selamat itu selama masih bayi. Nah, pengenalan mereka yang mendalam pada diri Yesus itu berlangsung dalam konteks apa itu? Yang dinamakan ketaatan. Ya. Bapak Ibu mengenal Yesus sejak bayi. Dalam pemahaman bukan melihat rupanya Yesus, tahu Yesus seperti apa. Tidak, dimaksudkan. Tetapi pengenalannya itu diwujudkan dalam satu bentuk ketaatan dan kesalehannya. Kalau kita mengenal Yesus, Bapak Ibu, maka bentuk yang nyata pengenalan kita itu adalah taat. Kenapa kita mengerjakan begini? Hanya satu, ketaatan. Kita mengerjakan ini kenapa? Hanya satu. Tidak ada alasan yang lain. Hanya sebagai bentuk sebuah ketaatan. Bukan karena sesuatu yang lain. Bukan karena kita punya, bukan karena kita ada. Tidak. Hanya sebuah ketaatan. Dan bentuk sebuah kesalehan seperti itu. Inilah janji yang Allah berikan kepada Simeon dan Hana. Sebab itu saya ingin mengajak kepada setiap kita, Bapak Ibu, biarlah di masa-masa akhir menjelang kita mengakhiri tahun 2020, mari kita merenungkan bersama-sama, mengintrospeksi sejauh mana pengenalan kita kepada Allah, kepada Sang Juru Selamat kita, dalam bentuk sebuah ketaatan, dalam bentuk sebuah kesalehan. Semua setuju, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki sebuah kesibukan. Semua orang memiliki sebuah kesibukan. Tetapi saya sungguh berharap itu tidak menjadikan sebuah alasan karena sebuah kesibukan kita sehingga kita tidak menjadi taat. Kesalehan kita menjadi pudar. Justru ketika Bapak Ibu dalam segala kesibukan yang padat, Bapak Ibu masih dengan semangat, dengan sebuah keantusiasan yang tinggi, masih datang taat, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Kita rajin, kita mengerjakan, mungkin karena waktu kita ada, ya. Tetapi kalau waktu kita sangat-sangat padat, sangat-sangat sibuk, tapi semuanya itu tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk kita tidak mengerjakan ketaatan kita kepada Allah. Mari kita belajar kepada kedua hamba ini, Simeon dan Hana. Sampai tua, sampai dia ditinggalkan oleh pasangannya, apa yang Tuhan janjikan itu selalu dihidupi, selalu ditaatin, selalu dikerjakan. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu bahwa hidup ini ada batasnya.
waktu garis kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan, mari kita kerjakan, mari kita lakukan bersama-sama. Pak Pendeta Jack yang sering mengisi di tempat ini sudah dipanggil lebih dahulu daripada kita. Katanya orang meninggal itu 1001 cara. Tetapi yang pasti, caranya apa saja, yang pasti kita punya batas akhir. Sedih sebenarnya kita kehilangan ya. Bagi saya itu bapak rohani. Keteladanannya yang luar biasa, yang selalu mengajarkan kepada kami sebagai gembala. Selalu berkata, bukan karena sesuatu, bukan karena kita punya, tidak, tetapi kita punya Tuhan. Itu yang selalu diajarkan Bapak Ibu. Jangan dipikir kita orang Korea punya duit banyak, enggak. Kita punya Tuhan, selalu bilang begitu. Setiap proyek gereja, setiap kegiatan gereja, itu bukan karena gereja punya duit, tapi kita punya Tuhan. Sehingga kita mendengar satu statement yang selalu saya pegang sampai hari ini. Apa yang dikatakan dari firman Tuhan? Setiap janji itu pasti ada penyediaan. Setiap perintah itu ada janji. Setiap janji itu pasti ada kesediaan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, hari ini walaupun Simeon dan Hana sudah lanjut, sudah usia, sudah uzur, dia tidak pernah jauh. Bahkan dikatakan, Hana tadi di sana dikatakan siang malam, ya, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam, ya, dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Itu yang pertama, janji keselamatan yang Tuhan genapi kepada kedua hamba ini, Simeon dan Hana. Yang terakhir, terhadap janji kepada Yusuf dan Maria kepada Allah. Janji Yusuf dan Maria kepada Allah. Yusuf dan Maria menjadi orang tua Yesus di dunia. Kedua orang ini berjanji untuk hidup taat dan setia kepada Allah. Khususnya apa? Perannya sebagai orang tua Yesus. Janji yang mau dikatakan di sini, yang mau ditegaskan di sini adalah janjinya dia sebagai orang tua untuk, ya, menjadi orang tua Yesus. Sejak Yesus ada dalam kandungan, Maria Yusuf menjaga sebuah kekudusan diri mereka. Mereka menamai Yesus sesuai dengan perintah Allah. Maria taat untuk mentahirkan dirinya. Sebagai orang tua, mereka membawa Yesus ke Yerusalem dan menyerahkan kepada Tuhan. Yusuf dan Maria menyadari melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Mereka menyadari bahwa sejak kecil bayi Yesus sudah diserahkan kepada Tuhan. Ketaatan kedua orang ini juga merupakan sebuah persiapan yang Allah lakukan agar mereka siap menghadapi masa-masa sulit di kemudian hari. Hingga akhirnya hidup Yesus dan kedua orang ini senantiasa di sisi Yesus. Satu teladan yang baik.
Maria dan Yusuf. Bapak Ibu, mungkin kalau kita punya anak yang kelakuannya baik, kita akan tetap sepertinya menjadi ibu, menjadi orang tua yang serius bagi mereka. Tetapi ketika anaknya tidak baik, bisa jadi kita malu, bisa jadi kita mengelak kepada anak-anak yang seperti ini. Tetapi Maria dan Yusuf, janjinya kepada Tuhan itu dia tepati. Dia siap sedia untuk mendampingi Yesus, untuk bersama Yesus sebagai orang tuanya. Bapak Ibu, Simeon dan Hana, Yusuf dan Maria, di dalam menanti dan menghayati janji Allah dalam hidup mereka, yaitu hidup dalam sebuah ketaatan, hidup dalam sebuah pengharapan. Kalau kita melihat kisah daripada orang Israel, Bapak Ibu, selama puluhan tahun sebelum Tuhan memulihkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, kita bisa melihat bagaimana bangsa harus menunggu, harus menanti orang-orang Israel dipulihkan. Janji Allah kepada kita yang hidup taat, setia dan berpengharapan, Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli warisnya. Seperti Allah berfirman kepada Rasul Paulus melalui karya penebusan Kristus, semua orang yang percaya menjadi anak-anak Allah dan ahli waris surgawi. Apa artinya? Artinya kita ini ditebus, kita ini diselamatkan dan diberi sebuah anugerah, boleh sebuah bagian kepada setiap kita, bagian daripada kerajaan Allah. Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia, menjadi sebuah penggenapan janji Allah yang nyata bagi kita manusia yang berdosa. Sudah digenapi apa yang Allah janjikan, apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, itu sudah digenapi dalam perjanjian baru. Yang terakhir, menjadi sesuatu perenungan bagi kita bersama. Sekiranya Allah telah berjanji dan menepati janjinya, yaitu anugerah keselamatan bagi kita semua, maka saatnya Bapak Ibu kita juga bersikap, kita berperilaku seperti kedua orang tua tadi, Simeon dan Hana, seperti Yusuf dan Maria. Simeon dan Hana setia menanti janji Tuhan digenapi dan berpengharapan pada Tuhan hingga usianya lanjut. Saat janji itu nyata, ada kesukacitaan, ada syukur, ada karya Allah yang dinyatakan dalam hidup mereka. Bagi kita, melalui Simeon dan Hana, Tuhan menghendaki agar kita juga setia dalam menanti janji Tuhan. Sekalipun mungkin kita berpikir, berapa lama kita harus menunggu janji Tuhan itu tergenapi. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, ada kepastian dalam janji Tuhan. Cepat atau lambat, perkataan Tuhan itu pasti tergenapi. Yang Tuhan inginkan kepada setiap kita adalah kita selalu setia dan selalu berpengharapan kepadanya sepanjang Tuhan memberikan sebuah kehidupan kepada setiap kita. Oleh ketaatan dan pengharapan kita dalam menanti janji Tuhan, kita akan merasakan
Dan kita akan menyadari akan setiap karya dan kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan setiap kita. Kita sudah bersama-sama mengambil sebuah tema bersama-sama, Immanuel. Jangan lupa tentang sebuah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita bersama-sama meneladani Yusuf dan Maria. Mari kita belajar untuk berkomitmen ya dengan janji-janji yang kita ucapkan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Ketika engkau berjanji kepada Tuhan, ketika engkau berjanji kepada sesamamu, mari kita belajar seperti kedua orang ini. Jangan mudah berjanji, ya, tapi mudah untuk melupakan. Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Jangan seperti itu. Kalau engkau berjanji, mari kita tepatin dengan segenap hati kita, dengan segala kekuatan kita. Mungkin sebagai manusia kita merasa sulit untuk melakukan atau memenuhi janji-janji kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena itu mari kita terus berdoa agar kita senantiasa teguh memegang sebuah janji, komitmen kita untuk mengiring Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kita. Mari saya mengajak miliki sebuah keyakinan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Teruslah mengingat, memegang teguh janji setia kepada Kristus, dan bertahanlah dengan janji kita apapun yang akan terjadi. Ada keselamatan, ada berkat, ada sukacita, ada hidup kekal bersama Kristus bagi setiap kita yang setia dengan janji kita sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama mengakhiri akan tahun 2020. Kita akan menyambut tahun yang baru. Ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Maafkan Bapak, bersama keluarga mungkin Bapak tidak bisa menemani Bapak Ibu di tahun baru, di penutupan tahun yang baru. Ada satu pesan yang mungkin kita perlu bersama-sama. Kita belajar kesempatan demi kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari jangan pernah kita sia-siakan. Kalau akhirnya nanti kita bersama-sama bisa menyudahi, mengakhiri tahun 2020, saya pikir itu satu anugerah yang besar. Mari kita jangan terlalu terobsesi dengan sesuatu yang kita kejar menjadi target kita tentang sesuatu yang duniawi. Mari kita mulai kembali ke basic. Apapun ke depan tantangan kita mungkin semakin berat. Tapi satu pesan yang harus kita ingat, yang jangan pernah kita lupakan, dan biarlah itu tertanam dalam hati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita, akan menyertai kita. Bapak Ibu, ibadah saja. Saya mendengar di teman saya yang lain, di gereja lain, Pak, ini bisa kebaktian? Bisa. Ini kami nggak boleh, Pak. Kami didatangi polisi, kami nggak boleh ada Natal.
Bapak Ibu, saya percaya janji Tuhan kepada kita sudah sekian tahun, 21 tahun berjalan. Kita menanti-nanti itu. Dan tahun 2020 kita bisa. Saya percaya karena itu janji Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita pakai kesempatan itu. Kita gunakan seperti itu. Kalau mereka didatangi, maaf ya, aparat kita, Hansip saja nggak datang. Nggak ada dengar kita. Polisi saja nggak datang. Ya, Pak Koramil saja, Pak Dan Ramil saja dia senang ada kita ibadah. Tapi di tempat lain, Bapak Ibu, di teman-teman kita di perintisan gereja lain, tidak bisa seperti apa yang kita buat hari ini. Saya percaya kita harus bersama-sama memegang akan janji daripada Tuhan. Bukan sesuatu yang muluk-muluk. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita. Tuhan tidak pernah berjanji apa? Langit selalu biru. Bisa hitam, bisa kuning, bisa macam-macam. Tidak pernah berjanji sesuatu yang baik selalu. Dan saya lupa Bapak Ibu, ingat penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita, bukan berarti kita akan lepas yang namanya masalah. Jangan pernah kita bermimpi kalau kita mengatakan kalau Tuhan menyertai aku. Itu tidak dalam arti bahwa kita akan lepas dari masalah, tidak. Masalah selalu ada. Tetapi yang penting, sepanjang Tuhan pimpin, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita optimis, mari kita semangat ya untuk mengakhiri tahun yang lama, memasuki tahun yang baru. Dengan sebuah apa? Sebuah perkataan Tuhan, janji Tuhan kepada setiap kita. Biarlah Natal yang kita rayakan, yang kita peringati tahun ini sungguh-sungguh membawa Bapak Ibu ke depan memasuki tahun yang baru. Ya, dengan sebuah antusias kegairasan yang baru. Mari kehidupan kita yang lama, kebiasaan kita yang lama yang tidak baik, mari kita tinggalkan. Tahunnya baru, harinya yang baru. Meskipun mungkin bajunya tidak baru. Baju Pak Pendeta udah lama juga. Baru, tapi selalu ditaruh di lemari jadi kelihatannya. Mari kita tunduk kepala, kita